kalau Anda nggak serius tahun ini, Anda mesti nunggu tahun depan. Dan berita buruknya tahun depan belum tentu hidup. Saya tidak peduli, kata Allah, sepanjang kalian punya iman, saya berikan kesempatan untuk mengerjakan satu amalan. Jika kalian kerjakan, dihapuskan semua dosanya, dan dia sholat pada saat itu. Semua dosa digugurkan, amalan pertamanya sholat malam itu. Karena kalimat surga pertama dalam Al-Quran, ketika disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, ini kalimat surga pertama, paling kanan sebelah atas di mushaf. Itu syarat pertamanya cuma dua. Satu iman, yang kedua amal saleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira pada seluruh umatmu. Berikan kabar gembira. Jadi cuma umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelum wafat sudah diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka berpeluang masuk surga. Perhatikan kalimatnya. Kata Allah, ya Muhammad SAW, berikan kabar gembira pada umatmu yang beriman dan beramal saleh. Di syaratnya satu iman, kedua amal saleh. Bahwa kami telah siapkan surga untuk mereka, segala keindahannya. Ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Semua nikmat cepat didapat. Anda berkata pengen, Anda terfikir ingin, langsung seketika ada. Diberikan persis seperti apa yang Anda inginkan. Cuma bekalnya dua. Satu iman, yang kedua amal soleh. Iman tanpa amal soleh, pekan lalu kita bahas, sulit. Amal soleh tanpa iman, mustahil menjadi soleh. Karena syarat amalan menjadi soleh, mesti ada iman di dalamnya. Sekarang, Allah berikan kepada kita satu pengakuan. Pengakuan yang datang langsung dari Allah mengatakan, hei orang-orang beriman. Ketika disebut beriman, berarti kita sudah punya satu syarat. Coba lihat. Fokus ini. Kalau saya katakan kepada Anda, besok insya Allah hari Jumat di masjid ini sebelum Jumatan jam 11, insya Allah akan ada pembagian teman-teman sekalian, ada sembako plus santunan senilai Rp500.000. Contoh. Contoh. Ini penting saya tegaskan kalimat ini supaya besok tiba-tiba banyak yang menginap malam ini. Karena keterangan Ustaz Adi Hidayat. Saya garis bawahi contoh. Baik. Nah, syaratnya dua. Syarat pertama, saya katakan, pertama, mesti muslim. Yang kedua, dia punya hafalan Quran minimal 1 juz. Pak, contoh. Baik, lihat baik-baik. Satu muslim, kedua, teman-teman sekalian punya hafalan Quran minimal 1 juz. Nah, pertanyaan saya, kalau ada orang-orang kemudian masuk dari syarat yang pertama, muslim, dia masuk kategori ini. Ada harapan tidak? Ada. Jadi begitu saya katakan syarat pertama muslim, berarti semua mengatakan, oh saya punya harapan besok dapat. Alhamdulillah, 1 juta dapat plus sembako. Tapi dia belum lihat syarat yang keduanya. Begitu dia melihat syarat kedua, minimal hafal Al-Quran 1 juz. Maka perhatikan baik-baik. Saya sudah melihat dari wajah-wajahnya. Ada yang terlihat berbunga-bunga. Karena syarat cuma 1 juz. Dia sudah 10 juz. Dia katakan, aduh kenapa nggak sekalian 10 juz aja gitu kan. Masya Allah. Ada yang 30 juz. Ah saya mau sekarang berapa juz aja silahkan. Kalau udah 30. Ya. Tapi ada yang mengatakan, ya Allah. 1 juz. Saya kan baru 1 surat, gitu kan? Baik. Nah, orang-orang yang seperti ini, itu terbagi 2 golongan. Ada golongan yang tidak putus asa. Bismillah, kalau Allah berkehendak. Allah berjanji di Quran, surah 75 ayat 16-18. Kalau saya ikuti ketakwaan Nabi Muhammad SAW, Allah akan mudahkan menanamkan Quran dalam jiwa saya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Allah janjikan pada Nabi Muhammad, kamu jangan cepat-cepat melafazkan Quran di lisanmu karena pengen cepat mendapatkannya. Cukup kamu kemudian ikuti bacaannya. Ikuti bacaannya, kami tanamkan Quran dalam jiwamu. Allah yang permudah menghafal Quran, bukan dia yang capek menghafalkannya. Ditanya oleh para ulama, apa maksud ayat ini? Pertama, kemudahan bagi Nabi. Kedua, kenapa Nabi mendapatkan kemudahan? Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka rumusnya, tingkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepada Anda hal yang sulit menjadi mudah luar biasa. Itu ditemukan di Quran surah kedua, di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepadamu semua jenis pengetahuan yang kamu butuhkan. Makanya ada yang hafal Quran 3 hari, ada yang hafal Quran 5 hari, ada yang 10 hari, ada yang 20 hari, ada yang 23 hari. Orang-orang menghafalkan 2 tahun, dia menghafalkan dalam hitungan hari. Maka dia katakan, tidak ada yang mustahil kalau Allah menghendaki. 1 juz dengan izin Allah besok saya hafal. Masya Allah, dia bermodalkan surat Al-Ikhlas. Ikhlas dia hafalkan malam. 1 juz. Bismillah, hafalkan. Allahu Akbar, tamat 1 juz dia. Begitu besok ketika mau diuji, bismillah. Hafal 1 juz, datang. Dia percaya diri, Allah mudahkan baginya. Begitu ditanya, jawab, selesai. 1 juz dia dapatkan. Sembako dapat, 1 juz dapat, dan 1 juz dapat. Ada yang kedua, saya juga mau coba, tapi ada keraguan dalam dirinya. Sedangkan Quran mengatakan, la raiba fi, jangan ragu. Dia ragu. Maka malam-malam, kalau Allah berkehendak, saya pasti bisa. Walaupun memang mustahil sih, tapi nggak apa-apa. Nah ini kalimatnya, walaupun susah, mustahil, tapi nggak apa-apa. Ada keraguan dalam jiwanya. Maka dia menghafal, menjelang subuh dia hafal 1 juz. Selesai subuh dia lupa lagi. Ini yang sulit. Ada yang sama sekali mengatakan, itu nggak bisa diraih. Sudahlah, mungkin bagian orang lain saja. Itulah teman-teman, kalimat yang sama, kata Allah, lihat kalimatnya. Muhammad SAW berikan kabar gembira pada orang-orang beriman. Iman, syarat pertama, dapat. Antum masuk. Saya beriman, Anda beriman, kita beriman. Jadi sebetulnya syarat pertama udah kita dapatkan. Tinggal bagian kedua, wa amilus sholihat yang ini. Jadi kalau Anda mau masuk surga sebetulnya setengah dari syaratnya udah dimiliki, iman. Dapat. Sudah dapat teman-teman. Dan sekarang yang kita butuhkan adalah kita tinggal dapatkan bagian yang kedua. Apa itu? Wa amilus sholihat, amal soleh. Makanya ketika Allah menyandingkan kalimat iman dengan amal soleh, begitu diturunkan kalimat iman, sahabat senang semua. Kenapa? Karena kalimat iman itu akan bersanding dengan amal soleh. Dan amal soleh kunci mendapatkan surga kita. Jadi begitu sahabat mendapatkan, ya ayyuhalladzina amanu, senang semuanya. Kenapa? Karena setelahnya pasti ada bekal ke surga. Di sahabat Nabi itu memosisikan amal soleh bukan sebagai beban perbuatan yang harus dikerjakan. Tapi sebagai bekal untuk memasukkan ke surga. Makanya selesai kalimat iman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat, amal soleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infaq, amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu, ada amal soleh. Jadi begitu turun perintah salat, yang mereka lihat bekal surga, bukan beban ibadahnya. Bekalnya. Begini cara menyikapinya. Makanya ketika mendengar panggilan adzan, buru-buru sebelum adzan, bahkan kita nunggu. Kenapa? Takut gak kebagian bekal. Ini kan aneh, ada orang bagi sembako udah ngantri. Padahal yang diberikan juga belum tentu masuk dan dibutuhkan. Silakan cek, bagi kaos, ngantri. Bagi pulsa, ngantri. Nasi bungkus, ngantri. Ngantri. Dan ketika dapat pun belum tentu sesuai selera. Kenapa ketika diberikan bekal ke surga, nggak ada yang ngantri? Yang paling menyedihkan, ada orang bahkan teman-teman sekalian, dulu sebelum adzan, dah nunggu karena tahu bekal surga. Sekarang mau adzan sampai nunggu. Sampai komat, belum datang juga. Tunggu 5 menit lagi, belum datang juga. Ini sebetulnya yang mau ke surga itu yang mana? Jadi ketika Anda mendapatkan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu, kita mesti senang. Dan berita baiknya, saya sampaikan di pertemuan lalu, kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu mengakui semua kadar keimanan seorang hamba. Masih ingat huruf ya? Dekat, menengah, jauh. Yang merasa dekat dengan Allah imannya kuat, yang menengah imannya biasa, awas, yang jauh imannya lemah. Allah tidak bedakan. Hei, saya ingatkan ya, saya tegaskan ya, ayo. Saya panggil semua pemilik iman. Saya tidak peduli mau imannya itu lemah, sehingga jauh dari saya. Mau imannya itu standar, sehingga biasa-biasa hubungannya dengan saya. Dipanggil adzan datang, nggak dipanggil nggak siap-siap. Atau ada orang yang imannya kuat sehingga dekat dengan saya. Sebelum dipanggil adzan, dia sudah siap-siap. Saya tidak peduli, kata Allah, sepanjang kalian punya iman, saya berikan kesempatan untuk mengerjakan satu amalan. Jika kalian kerjakan, maka yang lemah akan menguat imannya.
Yang biasa semakin dekat dengan Allah, yang dekat akan semakin lekat. Makanya ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, antum mesti senang karena saat itu keimanan kita masih diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada iman. Maka setelah itu sekarang pertanyaannya, bagaimana menguatkan iman itu? Turunlah kemudian perintahnya. Apa perintah yang turun di hari Senin tahun kedua Hijrah itu di bulan Sya'ban? Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Jadi begitu mendengar kewajiban puasa dan itu sebagai bakal ke surga, demi Allah saya katakan tidak ada satupun yang tidak bahagia pada saat itu. Semua senang karena mereka merasa surga sudah ada di depan mata. Jelas? Baik. Saya hapus sebentar ya. Nih, saya tanya begini nih. Lihat-lihat ya, ini perbandingannya untuk memahami. Posisikan Anda nggak pernah puasa. Paling sehari, 2 hari, gitu kan? Sehari, 2 hari. Tiba-tiba ada perintah. Besok, bulan depan, Anda puasa 30 hari. Siap tidak? Siap tidak? Pertama kali mendengar respon itu, bahagia, senang, atau campur aduk? Ada yang campur aduk, ada yang gelisah, ada yang macam-macam. Karena melihatnya posisinya mesti puasa. Tapi orang-orang dulu, cara pandangnya beda. Ini bekal surga. Jadi begitu melihat, ini bekal surga. Ada Lailatul Qadar, kita bahas pekan lalu. Ada lipat ganda amalan, 100 kali dilipatkan dari hari biasa. Ada tambahan ini, ada ampunan dosa. Mereka melihatnya itu. Jadi kalau wafat di bulan Ramadan, mereka udah ngitung, wafat surga. Coba Anda bayangkan, masuk malam pertama Ramadan, masuk hari pertama tuh, malam pertama, tarawih. Begitu ikut tarawih, khusyuk tarawihnya. Kan saya katakan, panggilan ini untuk semua. Makanya malam pertama Ramadan, jangankan yang kuat iman, yang lemah iman pun, yang nggak pernah ke masjid bisa saf pertama. Silahkan cek kalau nggak percaya. Ini bukti Al-Quran benar. Al-Quran tuh nggak pernah bohong. Kata Allah, saya panggil semua. Mau yang kuat, mau yang lemah, datang. Buktinya malam pertama puasa, semua datang. Yang paling menarik, kalau Anda benar pada satu sholatnya, keluar kalimat Nabi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau ada orang menunaikan qiyam Ramadan, dia tunaikan tarawihnya, ikhlas karena Allah, dia mohon ampunan saat sujudnya, Allah ampuni saya. Kemudian di sela-sela rakaat dia katakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau mencintai orang-orang yang mohon ampunan. Saya minta maaf, ampuni saya. Diampuni oleh Allah. Begitu diampuni, meninggal, surga untuknya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan semua dosanya dan dia sholat pada saat itu. Semua dosa digugurkan, amalan pertamanya sholat malam itu, masuk surga. Tidak ada keuntungan yang paling dahsyat soal Ramadan, teman-teman. Dan itu setahun sekali. Jadi kalau Anda nggak serius tahun ini, Anda mesti nunggu tahun depan. Dan berita buruknya tahun depan belum tentu hidup. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, bagaimana menunaikan itu semua dengan baik sehingga kita bisa paham perintah dan bisa mengerjakan dengan sempurna? Ayo kita teruskan. Kutiba alaikumussyam. Saya tanya sebentar. Ramadan sebentar lagi, gembira tidak? Senang tidak? Siap tidak? Gembira itu tidak diukur dengan keadaan wajah, senyum, ataupun perkataan-perkataan yang lain, tapi akan diukur dengan semangat kita untuk menyiapkannya. Yuk kita siapkan. Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Fokus, kita pelan-pelan bahas. Bismillah. Kutiba alaikumussyam. Kenapa menggunakan kutiba? Kenapa setelah kutiba ada ala? Kenapa menggunakan kata siyam bukan kata saum? Padahal saum disebutkan dalam Al-Quran, sekali disebutkan di Quran surah 19 ayat 26, paling kanan sebelah atas di mushaf, dan kata siyam 9 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa Allah tidak mengatakan kutiba alaikumus saum, tapi mengatakan kutiba alaikumus siyam? Pertanyaan kita, satu, kenapa menggunakan kata kutiba? Bentuknya pasif. Kedua, kenapa kemudian menggunakan kata ala di sini? Bukan ila. Kutiba ilaikumussyam, tapi kenapa menggunakan kutiba alaikumussyam? Kemudian kenapa menggunakan kata syam, bukan kata shaum? Ini materi kita malam ini. Satu, kata kutiba ini bentuk pasif.
Awas, fokus ya. Bentuknya pasif. Karena itu terjemahannya disebutkan diwajibkan. Kalau kita rubah bentuk pasif ini ke bentuk aktif, diwajibkan. Maka bentuk aktifnya apa? Mewajibkan. Kalau kita ganti ke bentuk aktif mewajibkan, berarti harus ada subjeknya. Siapa yang mewajibkan? Ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia kan sederhana. Lihat sini. Ahmad makan nasi. Siapa yang makan nasi? Ahmad. Baik, apa yang dimakan Ahmad? Nasi. Apa yang Ahmad lakukan terhadap nasi? Makan. Ini bentuk aktif. Ahmad makan nasi. Saya pengen ganti ini ke dalam bentuk pasif. Maka saya katakan nasi dimakan. Nah, dimakan Ahmad dalam bentuk pasif sebetulnya subjek tidak harus disebutkan lagi karena sudah diketahui. Kita bisa persingkat dengan mengatakan nasi dimakan. Selesai. Nasi dimakan. Kalau kita pengen tanya siapa yang makan? Siapa? Ahmad. Tapi dalam bentuk aktif ini harus dimunculkan Ahmad makan nasi. Ketika dirubah ke dalam bentuk pasif umumnya subjeknya sudah diketahui. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, awas hati-hati. Jika teman-teman sekalian informasi disampaikan dalam bentuk aktif, maka ini ingin menunjukkan dan mengenalkan siapa yang mewajibkan itu. Ingin dikenalkan. Ini kutiba, bentuknya pasif. Bentuk aktifnya, jadikan semuanya fathah. Kataba. Saya kasih rumus cepat bahasa Arab. Lihat sini. Kalau Anda ingin merubah bentuk pasif, gampang. Rumusnya UIA, UIA, UIA. Huruf pertamanya U, huruf keduanya I, akhirnya A. Contoh. Akala makan, akala makan, dimakan, uia, ukila. Syaraba, syariba, minum, diminum, syuriba. Baik, lagi. Doroba, mukul, dipukul, duriba. Lagi, nazara, melihat, dilihat, nuzira, uia, uia. Gampang ya? Pengen lagi? Ah, sudah. Kataba mewajibkan, diwajibkan uia, kutiba. Kalau bentuknya aktif, kataba itu rumus dalam ilmu nahwu, di antara rumusnya ingin memperkenalkan siapa yang mewajibkan. Makanya kalau bentuknya jadi aktif, subjeknya harus muncul, yang mewajibkan siapa. Maka kalimatnya akan berubah begini. Perhatikan, ini agak dalam ya, agak dalam, tapi saya coba mudahkan. Maka kalimatnya akan berubah begini. Kataba yang mewajibkan siapa? Allah, maka muncul Allahnya. Kataballahu alaikumussyam. Jelas? Kalau ingin diperkenalkan Allahnya, maka ini akan menggunakan bentuk aktif, Allahnya muncul. Tapi kalau Allahnya sudah diketahui, yakin dengan Allah, walaupun tak nampak dalam pandangan, walaupun nggak kelihatan, saya yakin betul. Teman-teman, kalau Anda menampak sesuatu dalam pandangan karena ilmu, karena tahu, karena kelihatan, karena nampak, yakin, itu ilmu namanya. Kelihatan, yakin gelas, yakin. Kenapa? Nampak, itu ilmu namanya. Tapi kalau Anda yakin pada sesuatu yang tak nampak, tak kelihatan, itu iman namanya. Yakin pada sesuatu yang tak nampak, iman. Tak nampak disebut gaib namanya. Kalimat gaib pertama disandingkan dengan iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil gaib. Nah, kenapa di sini Allah tidak memperkenalkan dirinya? Kata Allah, kenapa disebut kutiba? Karena Allah menyebutkan ini bagi ahli iman yang yakin dengan Allah walaupun tak nampak dalam pandangan. Makanya ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, artinya mereka udah yakin dengan Allah. Sudah kenal Allah, jadi nggak perlu ditampakkan lagi. Jelas kalimatnya? Karena itulah Allah nggak tampilkan lagi kalimat Allahnya, dibuang, langsung dibentukkan pasif. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kalian. Pertama, ini penghargaan dari Allah bahwa iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala.